Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Rizky Ardiansyah. Yang kedua, Rina Habsah. Yang ketiga, Selvia Nitasari. Yang keempat, Almira Alia Azhar. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Selvia Nitasari. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu seperti tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, ataupun objek berdasarkan kriteria tertentu. Pengertian evaluasi menurut para ahli, yang pertama, Gronlund merumuskan pengertian evaluasi sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan tentang ketercapaian tujuan pengajaran. Yang kedua ada Lessinger mendefinisikan evaluasi sebagai proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi yang dicapai. Jadi, evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, yang dievaluasi adalah karakteristik siswa menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada pre-test atau post-test. Kegiatan pre-test ini dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Post-test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua ada evaluasi diagnostik. Evaluasi dilakukan setelah penyajian sebuah satuan pelajaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Yang ketiga ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa dalam program pendidikan tertentu atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian atau pada setiap akhir suatu pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang terakhir, yaitu yang keenam, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajar. Baik, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran yang pertama untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh para siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil tidaknya dalam mengajar. Rendahnya hasil belajar siswa tidak hanya disebabkan oleh kemampuan siswa, akan tetapi juga bisa disebabkan kurang berhasilnya guru mengajar. Melalui penilaian, menilai kemampuan guru dan hasilnya dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya.
yakni tindakan untuk mengajar berikutnya. Selanjutnya yaitu sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi yang pertama yaitu subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Nah, orang yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contohnya, untuk melakukan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian sebagai subjek evaluasi adalah guru. Yang kedua yaitu objek evaluasi atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu. Pada umumnya ada 3 sasaran pokok dalam penilaian, yaitu yang pertama adalah segi tingkah laku, artinya segi ini menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan siswa sebagai akibat dari proses mengajar dan belajar. Yang kedua yaitu segi isi pendidikan, artinya penguasaan bahan pelajaran yang diberikan guru dalam proses mengajar belajar. Yang ketiga yaitu segi yang menyangkut proses mengajar dan belajar. Nah, proses mengajar dan belajar perlu diadakan penilaian secara objektif dari guru, sebab baik tidaknya proses mengajar dan belajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Manfaat evaluasi penilaian. Manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru. 1. Memproses data tentang kemajuan belajar siswa. Kedua, mengetahui bahwa materi yang telah diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Yang di sini ada yang ketiga, dapat mengetahui apakah metode pembelajaran sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada manfaat evaluasi pembelajaran bagi siswa. 1. Hasil penilaian dapat menjadi dorongan bagi siswa untuk agar lebih giat belajar. Kedua, hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk siswa mengetahui kemajuan belajar. Ketiga, penilaian merupakan data tentang cara belajar yang dilaksanakan sudah tepat atau belumnya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu evaluasi adalah sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan tentang ketercapaian tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam suatu proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan. Selain untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam memahami suatu pelajaran, evaluasi pembelajaran juga berguna untuk guru mengetahui apakah metode yang telah dilakukan saat proses pembelajaran sudah sesuai atau tidak, sehingga guru dapat memperbaiki metode pengajaran dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.